Anak merupakan anugerah terindah dari Allah. Anak merupakan amanah besar bagi kita para orang tua. Zaman globalisasi yang serba canggih, internet yang semakin merajalela dalam memberikan suguhan di luar kendali kita sebagai orang tua. Game-game online yang semakin membuat lalai putra-putri kita. Kami bekali putra-putri tercinta dengan tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra-putri tercinta dengan pendidikan Islami yang kafah. Kami tanamkan akidah yang sahihah, berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Kami membentuk generasi Rabbani dengan tenaga pendidik yang berpengalaman dan berkompeten di bidang diniyah maupun iptek. Akhlak dan suri tauladan yang baik kami kedepankan agar generasi Islam menjadi generasi Rabbani, generasi yang berakidah sahihah dan berakhlak mulia. Mari bergabung bersama kami di SDIT Rabbani. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2006. Siswa-siswi kami telah lebih dari 3.000 orang. Target lulusan kami adalah hafal 3 juz Al-Quran, hafal 300 hadis pendek, pembiasaan berbahasa Arab, dan berprestasi di bidang akademik. Pengajar kami adalah lulusan Universitas Islam Madinah, LIPIA, UI, UNJ, ITS, IPB, dan universitas ternama lainnya. Dibuka pendaftaran pada tanggal 1 September tahun 2020. Mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk ayah dan bunda, daftarkan putra-putri tercinta ke SDIT Rabbani. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di nomor berikut ini. Jangan lupa untuk cek akun sosial media kami. Jazakumullahu khairan katsira. SDIT Rabbani. Generasi Rabbani, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardhin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabi ulil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, pemirsa Aris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pemirsa Aris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi muda, anak-anak kita semua adalah menjadi tumpuan dan harapan setiap kita. Bahkan mereka adalah orang-orang yang nantinya menyambung estafet untuk kehidupan kelak nantinya. Mereka lah yang akan mewarnai bagaimana negeri ini nantinya jadinya. Mereka adalah orang-orang yang akan mungkin sebagian mereka memimpin, sebagian mereka akan menjadi pemimpin agama, sebagian mereka akan menjadi orang-orang yang berpengaruh di tempatnya, dan seterusnya. Tapi alangkah miris dan alangkah sedihnya hati kita ini ketika kita menyaksikan sebagian di antara mereka ada yang justru terjerembab, terjatuh pada suatu kehancuran, suatu kerusakan, dan itu adalah narkoba. Narkoba bukan hal yang sepele, tapi narkoba ini bisa merusak suatu bangsa. Kaum muslimin, pemirsa Aris TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang sangat sempurna atau paripurna, tentu mengatur segala hal, termasuk di dalamnya adalah terkait makanan atau apa saja yang boleh dimakan, apa saja yang boleh dikonsumsi dan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Termasuk di antara yang dilarang di dalam Islam adalah sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang merusak badan, sesuatu yang merusak akal,
Karena di dalam Islam ada hifdzun nafs, memelihara jiwa, wa hifdzul aql, dan memelihara akal. Dan narkoba bertentangan dari dua penjagaan ini, dua sisi ini, di mana narkoba merusak akal sekaligus juga kadang membunuh jiwa seorang. Maka tentu Islam mengharamkan perkara yang sangat jelas-jelas menghancurkan ini. Maka anak-anak kita, anak-anak muda, anak-anak yang menjadi nantinya generasi penerus, jangan sampai sesekalipun terjatuh dalam hal seperti ini. Mereka boleh mungkin sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan agama mereka. Mereka boleh sibuk dalam hal-hal yang positif bagi mereka. Tapi kalau sudah sibuk atau bahkan bermain-main dalam perkara ini, tentu adalah kebinasaan. Auzubillah, summa na'udzubillah. Dalam Islam, jangankan untuk hal yang merusak badan kita, kita menyia-nyiakan waktu, kita menyia-nyiakan hal kesempatan yang berharga saja, sudah termasuk berarti tanda keislaman yang tidak baik. Karena Nabi kita SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Apalagi jika itu bermadarat, merusak agamanya, merusak akalnya, merusak jiwanya, merusak badannya, dan juga merusak bangsa, negara. Maka tentu hal yang seperti ini suatu yang sangat untuk kita hindari, untuk kita jauh darinya. Karena hal seperti ini tentunya bisa mengancam peradaban, merusak peradaban, merusak sebuah tatanan kebaikan yang sudah mungkin kita berusaha menjaganya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, Islam melarang seorang membunuh diri. Islam melarang seorang menjatuhkan dirinya kepada kebinasaan. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kalian melempar diri kalian kepada kebinasaan. Juga di dalam ayat yang lainnya Allah SWT mengatakan, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Maka perkara yang seperti ini semua dilarang. Apalagi jika mengkonsumsi seperti ini sampai menjadikan seorang akhirnya mungkin hilang akalnya, kemudian bahkan membunuh dirinya, bahkan terkadang mendorong dirinya untuk membunuh orang lain, mencelakai orang lain, dan menghabisi nyawa orang lain. Maka waliyadzubillah summa iyadzubillah. Dalil-dalil yang lain, ma'asyiral muslimin, di antaranya yang melarang hal ini adalah secara umum masuk dalam kategori khamr, yaitu yang memabukkan atau muhaddirat. Nabi SAW pernah bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Segala yang memabukkan itu disebut dengan khamr, dan segala khamr ini maka dia haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ini dalil sekaligus kaidah penting bahwa apa saja yang dikonsumsi sedikitnya, ya, sedikitnya dan banyaknya bisa memabukkan, atau bisa katakan apa saja yang dikonsumsi jika banyaknya bisa memabukkan maka sedikitnya haram. Ya. Dan narkoba ini bukan hanya banyaknya, sedikitnya saja sudah bahkan merusak, ya, memabukkan, menghilangkan akal dan seterusnya. Nabi kita SAW juga mengingatkan kepada kita umatnya agar kita tidak membahayakan diri kita sendiri, apalagi membahayakan orang lain. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, la darara wa la dirar. Janganlah membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Jangankan kita mengkonsumsi hal yang jelas-jelas berbau merusak jiwa dan akal kita. Jika hal yang sifatnya itu masih samar, ya, suatu yang syubhat, yang mungkin masih ada perdebatan ulama, kita pun diperintahkan untuk meninggalkannya. Jika apa? Jika terkandung dua hal ini, darar wa dirar, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan jelas narkoba ini dua-duanya ada, membahayakan diri sendiri dan orang lain. La darar wa la dirar. Dan dalam Islam dilarang untuk membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai generasi muda kita terjatuh dalam hal yang diharamkan ini. Meskipun hanya setetes, meskipun hanya secuil, maka jangan pernah tersentuh atau menyentuh hal-hal yang seperti ini. Kita harus selalu preventif, pencegahan, menjaga mereka, melindungi mereka, mungkin dengan hal-hal yang positif,
disibukkan dengan hal-hal yang positif. Karena kalau anak atau orang ya tidak punya kesibukan hal-hal yang sifatnya positif, dia akan lari ke hal yang negatif. Atau carikan pula teman-teman yang baik. Jadi ini tugas orang tua, ini tugas guru, ini tugas pendidik untuk juga menjaga anak didiknya. Orang tua untuk menjaga anak-anaknya agar jangan sampai mereka salah gaul. Karena salah gaul salah masa depan katanya. Demikian kurang lebih. Karena orang yang salah duduk dengan orang lain akan hancur. Bisa agamanya bahkan juga dunianya. Bisa agamanya bahkan dunianya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Makanya di dalam Islam termasuk dalam memilih teman, tidak sembarang memilih teman. Bahkan agama seseorang ternyata tergantung teman duduknya. Nabi SAW pernah bersabda tentang agama seseorang ini tergantung almar'u ala dini khalili, kata Nabi. Bahwa agama seorang tergantung dari teman duduknya. Almar'u ala dini khalili. Bahwa seseorang tergantung dari agama temannya. Atau agama seorang tergantung dari teman duduknya. Falyandur ahadukum ila man yukhallil. Maka lihatlah seorang itu kepada siapa atau dengan siapa dia duduk. Nah, maka di sini kita tahu dan dalam tarbiyah, ya, dalam ilmu parenting, kita tahu bahwa faktor yang merusak anak ini tentu di sana ada faktor internal dan ada eksternal. Nah, internal ini kita sudah berusaha, berupaya sebagai orang tua, sebagai wali murid atau wali, benar-benar menjaga anak kita ini, benar-benar menjaga apa yang diamanahkan kepada kita. Dari segala bentuk tontonan yang merusak, dari segala bentuk hal-hal yang dimakan yang haram, yang dikonsumsi yang haram, kita jaga. Tetapi di sana juga ada hal yang eksternal yang merusak anak kita. Mungkin lingkungannya, mungkin sekolahannya, mungkin teman-temannya. Maka ini juga kita harus menjaganya. Kalau kita tidak bisa menjaga mereka saat di luar rumah, setidaknya kita adalah memfilternya saat mereka kembali lagi ke rumahnya. Itulah pentingnya pengawasan. Itulah pentingnya peran orang tua di dalam mendidik, mengatur, menjaga generasi, agar generasi ini tidak dimakan oleh orang-orang yang rusak, agar generasi ini tidak dilahap oleh orang-orang yang punya niat jahat untuk menghancurkan negeri ini. Maka kaum muslimin, apapun dan bagaimanapun, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Kita tetap berusaha, meskipun mungkin sudah sedikit atau sebagian ada yang mulai ternodai, terkena dengan makanan-makanan yang haram seperti ini. Makanan-makanan yang jelas bukan hal yang dibolehkan, ya. Jelas ini makanan yang haram karena Allah SWT wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu lahumul khaba'is wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi mereka yang baik-baik saja, dan Allah mengharamkan bagi mereka yang khaba'is, yang buruk. Maka segala yang baik Allah telah halalkan, dan yang halal sangatlah banyak. Kita tidak perlu melirik yang seperti itu. Anak-anakku ya sekalian termasuk, jangan sampai kalian ya melirik dengan makanan-makanan seperti ini, konsumsi-konsumsi seperti ini. Masih banyak yang memberikan manfaat bagi kita. Allah menghalalkan buah-buahan, Allah menghalalkan makanan-makanan yang bahkan lebih lezat, lebih nikmat, lebih memberikan strong, kekuatan, lebih memberikan energi pada kita, dan bahkan bermanfaat untuk ibadah kita, untuk taatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada orang tua kita. Masih banyak makanan yang halal, ada yang bernutrisi, ada yang bergizi. Semuanya ini Allah telah menghalalkannya, karena Allah menghalalkan yang baik-baik. Maka tinggalkan yang haram, tinggalkan segala yang Allah haramkan, agar kita lebih selamat dunia kita dan selamat akhirat kita. Masa depan kita, masa depan anak kita, masa depan Andalah yang berusaha untuk memilihnya, Andalah yang berusaha untuk menjaganya, Andalah yang berusaha untuk mengaturnya, bukan orang lain. Orang lain bisa saja mungkin punya campur tangan, tetapi Andalah yang memilihnya. Maka ma'asyiral muslimin, demikian, semoga bermanfaat apa yang bisa kita sampaikan hari ini, sehingga setidaknya pesan ini bisa menjadi pesan bagi setiap orang tua, setiap pendidik, dan termasuk Anda wahai anak-anakku, ya, agar Anda termasuk orang-orang yang berusaha menjadi orang yang pilihan, menjadi dambaan bagi orang-orang tua Anda, menjadi orang yang tumpuan dan harapan setiap orang tua Anda. Jangan sampai menyakiti mereka dengan hal-hal
yang merusak diri Anda ataupun merusak nama baik mereka. Wallahu ta'ala wa alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.